Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi di pendampingan komuni pertama online bersama Pak Yopi. Tema kita hari ini tentang bagian-bagian perayaan Ekaristi. Pokok tema 15 dari buku anak halaman 70 sampai dengan 72. Mengawali pertemuan, mari kita berdoa bersama. Marilah kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami senang sekali boleh mempersiapkan diri untuk belajar dan kami akhirnya boleh menyambut tubuh-Mu. Sekarang kami harus lebih tekun mempersiapkan diri supaya kami lebih pantas menerimamu dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, perayaan Ekaristi terdiri dari dua bagian besar yang saling terkait, yaitu liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Yang pertama berpusat pada Alkitab, dan yang kedua pada tubuh dan darah Kristus. Namun keduanya membentuk satu tindakan ibadat. Keduanya saling bergantung. Apa yang dicanangkan dalam liturgi Sabda dirayakan dalam liturgi Ekaristi. Kristus hadir dalam kedua bagian itu. Pertama dalam firman-Nya, kemudian dalam karya Ekaristinya. Kristus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 4. Sabda Tuhan merupakan santapan kita sebelum kita menyantap roti Ekaristi. Kita menerima Kristus dalam pembacaan kitab suci sebelum menerimanya dalam komuni kudus. Marilah kita memahami bagian-bagian dalam tahap-tahap perayaan Ekaristi. Ritus pembuka, yaitu sebelum memasuki liturgi Sabda dan Ekaristi. Perayaan Ekaristi diawali dengan ritus pembuka. Tujuannya untuk membangun kebersamaan kita sebagai umat Allah dan membangun sikap rendah hati dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Dan karena itu melandasi ibadat kita dengan sikap tobat. Ritus pembuka ini mencakup hal-hal berikut. Pertama, nyanyian pembuka dan salam. Dilanjutkan dengan tanda salib, mengungkapkan iman akan Tritunggal Maha Kudus. Lalu tobat, dan Tuhan kasihanilah. Kemuliaan dan doa pembuka. Jadi sikap dasar yang harus dibangun selama ritus pembuka adalah menyadari kita menghadap Tuhan dalam kebersamaan dengan seluruh tubuh mistik Kristus. Menghadap Tuhan dengan sikap tobat yang mendalam dan dengan rendah hati, mengakui semua dosa dan kesalahan, serta mohon bantuan seluruh umat agar Tuhan berkenan menyucikan hati kita. Memuji keagungan Tuhan yang Maha Kasih dan selalu berkenan menerima setiap orang yang bertobat. Menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. 1. Liturgi Sabda. Liturgi Sabda adalah merayakan apa yang telah dilakukan Allah bagi kita, sehingga kita bisa menanggapi sabdanya itu dengan mempersembahkan diri pada bagian perayaan Ekaristi kita. Sikap dasar yang harus kita bangun selama liturgi Sabda adalah dengan sikap dasar kebersamaan dan kerendahan hati atau tobat. Kita mendengarkan dengan cermat sabda Tuhan ketika diwartakan.
mengambil pesan yang diwartakan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu sikap kita menanggapi sabda Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita. Yang kedua, liturgi Ekaristi. Kata Ekaristi berarti ucapan syukur. Oleh karena itu, di bagian kedua ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas seluruh karya pendamaian dan keselamatannya. Bagian-bagian dari liturgi Ekaristi adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan persembahan, lalu doa syukur agung, konsekrasi, dan komuni kudus. Sikap dasar yang harus dibangun selama liturgi Ekaristi adalah sikap membuka hati untuk bersatu dengan Kristus. Dengan kebersamaan dan sikap tobat yang melandasi perjumpaan kita dengan Tuhan dan diteguhkan dengan sabda Tuhan dalam liturgi sabda, kita mempersembahkan hidup kita. Khususnya dalam hal yang paling kita dambakan saat ini, untuk disatukan dengan persembahan Kristus. Menyatukan diri dengan Kristus di dalam Ekaristi mencapai puncaknya pada saat konsekrasi. Disitulah mukjizat terjadi, karena roti dan anggur yang melambangkan hidup kita diterima oleh Kristus menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Ini menyadarkan kita bahwa hidup kita menjadi hidupnya. Karena itu hidup kita tidak boleh disia-siakan. Dalam persatuan itu kita menyadari bahwa seluruh hidup kita memiliki nilai penebusan. Jika dilakukan bersama Kristus, dosa-dosa kita semakin dijauhkan dari hidup kita dan kita semakin dekat dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus dan sesama semakin diteguhkan pada saat kita menerima komuni kudus. Sabda Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, benar-benar wujud secara nyata. Ritus penutup. Sebelum ritus penutup biasanya ada pengumuman gerejani. Imam menyampaikan amanat perayaan secara singkat dan dilanjutkan dengan berkat dan pengutusan. Lewat imam, Kristus mengatakan, marilah pergi, kita diutus. Artinya, hayatilah dan wartakanlah sukacita Ekaristi. Hayatilah persembahan dirimu bersama Kristus. Sikap yang harus kita bangun pada ritus penutup adalah menghayati apa yang telah kita persembahkan kepada Kristus dalam kehidupan sehari-hari dengan bercermin pada kurban Kristus sendiri. Melanjutkan persatuan kita dengan Kristus dalam kehidupan nyata sehari-hari. Demikianlah anak-anakku, materi pertemuan pokok hari ini sudah selesai. Semoga kita semua lebih memaknai perayaan Ekaristi karena akan mengubah hidup kita, hidup persatuan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 bab 20. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, sekali lagi kami berterima kasih karena kami telah Kau bimbing di dalam persiapan komuni pertama. Berkatilah kami semua agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik seperti yang Engkau harapkan. Ini semua kami panjatkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Tuhan memberkati. Amin.